Okay, good morning student. How are you today? I hope you are very well. Yeah, in a good condition. Okay, today we are learning about chapter 4. This is how you do it. In this lesson, I want to explain about to read receipt and manual in order to know how to get the best result and how to avoid an accident damage or an anniversary waster. Nah, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bab 4 mengenai how you do it. How you do it itu artinya bagaimana cara mengerjakan sesuatu. Ini biasanya berhubungan dengan resep. Nah, hari ini kita akan membicarakan masalah resep. Resep ini bisa kalian lihat dalam buku paket kalian halaman 55 dan 56. Okay, you can read it in your book page 56. Nah, sebelum kalian mengetahui bagaimana cara melakukan sesuatu, hal-hal yang perlu kalian ketahui adalah pertama, fungsi sosial. Fungsi sosial daripada how you do it atau social function, how you do it adalah to describe how something done. Nah, fungsi sosialnya itu adalah menjelaskan bagaimana cara mengerjakan sesuatu. Itu fungsi sosial. Nah, jadi selain fungsi sosial ada generic structure. Generic structure in a procedure text is one, goal. Goal ini dalam bahasa Indonesianya artinya tujuan. Jadi tujuan melakukan sesuatu tersebut, apa tujuan kalian membuat nasi goreng misalnya. Kemudian goal ya, the same with the title. Jadi goal ini sama dengan judul apa yang kalian kerjakan. Two, ingredient. Ingredient or material, it's mean in Indonesia itu adalah bahan-bahan. Jadi yang kedua itu adalah ingredient atau material. Itu adalah bahan-bahan. Jadi bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu. Dan yang terakhir, number 3, step or method. Step or method, it's mean langkah-langkah atau cara membuatnya. Nah, ini biasanya mempergunakan kata first, kata was, ya, kata second, third, and dan seterusnya. Atau bisa juga mempergunakan angka 1, 2, 3, 4 atau kalimat. Setiap kalimat mengandung satu titik itu artinya satu langkah, ya. Nah, itu bisa kalian lihat di contohnya misalnya dalam buku paket 56 itu adalah ice fruit cookies with concentrated milk esteller. Jadi di situ ada 150 gram atau 1/2 a cup sugar, itu artinya ingredient dan seterusnya. Itu bisa kalian baca lebih lanjut di buku paket kalian. Nah, kemudian di situ ada one, to make sirup, to shape itu artinya langkah-langkah atau metode atau cara mengerjakan. Nah, di situ pertama ada fungsi sosialnya. Fungsi sosialnya itu sama dengan to describe, itu artinya sama dengan judul. Generic structure-nya adalah judul. Contohnya judulnya adalah ice fruit cookies with concentrated milk esteller. Itu judulnya atau goal-nya. Ingat, goal itu sama dengan judul apa yang kamu kerjakan. Ya. Kemudian ada 400 gram red jackfruit. Nah, itu artinya ingredient, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat es teler. Nah, kemudian ada one, to make. Kemudian to shape itu artinya langkah-langkah atau metode. Kalau dalam bahasa Inggrisnya step. Nah, itu langkah-langkah. Nah, biasanya ya mempergunakan use a conjunction. Jadi procedure text itu mempergunakan conjunction. Contohnya misalnya first, next, after, before, the last one, or the finally.
itu the finally itu artinya terakhir, langkah-langkah terakhir. First itu pertama, kemudian second itu kedua, next itu ada berikutnya, then itu kemudian, after itu setelah, dan before itu artinya sebelum. Ya. Nah, kalau misalnya ada what does after ini. Nah, after itu artinya setelah yang disebutkan di atasnya. Sedangkan before, ya, before itu artinya sebelum yang disebutkan. Nah, contohnya misalnya cut the mango. First cut the mango. To a second wash the mango. Nah, what does before wash? Nah, itu artinya cut. Itulah namanya penggunaan before. Jadi penggunaan before itu yang di atasnya, kalimat yang di atasnya. Sedangkan after itu kalimat yang di bawahnya. Oke? Contohnya misalnya to make syrup, ya. What does after to make syrup? Nah, itu apa yang setelah itu? Nah, kalian lihat, what to say. Nah, itulah namanya after, ya. Kemudian mempergunakan kalimat use imperative sentence. Use imperative sentence itu artinya mempergunakan kalimat imperatif. Imperatif itu artinya perintah. Jadi ingat, kalimat perintah itu hanya terdiri dari verb plus o without subject. Jadi kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah, di mana kalimat perintah itu tidak mempergunakan subjek. Ya, kemudian ada berikutnya. Berikutnya itu adalah action verb. Ya, use action verb. You know what this mean action verb? Action verb itu adalah kata kerja penghubung. For the example, is, am, are, was, were. Ya. And then the last one, ya, use present perfect tense. Jadi biasanya mempergunakan kalimat dalam bentuk telah, sedang, telah, dan akan berlangsung lagi. Itu namanya present perfect tense. Nah, present perfect tense, for the example, she has done it. She has done it. Di mana present perfect tense ini subject plus has or have plus verb 3 plus o. Jadi ada kata bantu have atau has atau verb 3 plus verb 3. Jadi kata kerjanya adalah kata kerja ketiga. Sedangkan have atau has itu adalah to be atau kata bantu, bukan kata kerja. Has is used in she, he, it atau name of person. Ya. Jadi has itu dipakai untuk she, untuk he, untuk it, untuk nama seseorang. And have is used in have, they, I, you, we. Ya, jadi have itu dipakai untuk they, untuk I, untuk we, untuk you. Itu pakai for the example. I have bought some book. I have bought some book. Okay. Do you have any question? Okay. If you don't have any question, thank you so much for your attention today. See you next week. Keep your body healthy.